Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu protein penting yang berperan dalam proses apoptosis, yaitu protein Bugs. Apoptosis sendiri merupakan mekanisme kematian sel terprogram yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan jaringan tubuh kita. Apa itu apoptosis? Apoptosis bisa diibaratkan seperti sistem pembersihan otomatis pada tubuh. Sel-sel yang rusak, tua, atau berpotensi menjadi berbahaya, misalnya sel kanker, akan dihapus oleh tubuh secara teratur. Ada dua jalur utama apoptosis, yaitu yang pertama, jalur ekstrinsik yang dipicu oleh sinyal dari luar sel, dan yang kedua, jalur intrinsik yang dimulai dari dalam sel, biasanya akibat stres seluler atau kerusakan DNA. The ability of cancer cells to avoid apoptosis, or programmed cell death, and continue to proliferate is one of the hallmarks of cancer and is a major focus of cancer therapy development. Two signaling mechanisms exist for activation of apoptosis: an intrinsic mechanism and an extrinsic mechanism. In the intrinsic pathway, cell death may be triggered through DNA damage or severe cell stress. Following activation, intracellular pro-apoptotic proteins are released to activate caspases. This ultimately results in apoptosis, a process commonly blocked in tumour cells. Restoring the intrinsic apoptotic pathway after it has been inactivated may promote tumour cell death. The extrinsic pathway is activated in response to diverse external signals, such as APO2L trail. This pathway has the potential to induce death of tumour cells independently of the intrinsic pathway. Development of novel molecules that promote apoptosis by targeting both pathways of apoptosis, intrinsic and extrinsic, advances the understanding of the mechanisms behind tumour cell proliferation. Genentech Bio-Oncology is committed to developing novel molecules that promote apoptosis by targeting the intrinsic and extrinsic pathways. Peran protein Bugs. Bugs termasuk ke dalam keluarga protein BCL2 yang mempunyai kelompok yang pertama pro-apoptotik seperti Bugs dan Bug, yang kedua anti-apoptotik seperti BCL2 dan BCLXL. Ketika sel menerima sinyal stres, Bugs akan berubah bentuk dan berpindah ke membran luar mitokondria. Di sana, Bugs membantu membentuk pori-pori kecil yang menyebabkan sitokrom C keluar dari mitokondria menuju sitoplasma. Jalur reaksi apoptosis intrinsik. Setelah sitokrom C dilepaskan, ia akan berikatan dengan APA1 dan pro-caspase 9, membentuk kompleks yang disebut apoptosom. Apoptosom inilah yang mengaktifkan caspase 9, yang kemudian mengaktifkan caspase 3, 6, dan 7. Enzim-enzim caspase ini berfungsi memotong protein-protein penting di dalam sel, hingga akhirnya sel menjalani kematian terprogram secara rapi. Regulasi ekspresi gen Bugs. Nah, bagian pentingnya adalah bagaimana ekspresi gen Bugs diatur. Gen Bugs diatur oleh beberapa faktor transkripsi. Salah satunya yang paling terkenal adalah P53, yaitu protein penjaga genom. Ketika DNA sel mengalami kerusakan, P53 akan aktif dan menempel pada promotor gen Bugs. Hal ini meningkatkan transkripsi gen Bugs, sehingga jumlah protein Bugs dalam sel meningkat. Akibatnya, sel akan diarahkan untuk menjalani apoptosis, mencegah mutasi menjadi kanker. Sebaliknya, jika gen P53 rusak atau tidak aktif, ekspresi gen Bugs juga berkurang. Itu sebabnya banyak sel kanker memiliki kadar Bugs yang rendah dan sulit mati melalui apoptosis. Selain P53, regulasi Bugs juga dapat dipengaruhi oleh sinyal dari jalur lain seperti NF-kappa B, miRNA, dan metilasi DNA. Misalnya, beberapa miRNA dapat menekan mRNA Bugs sehingga produksinya berkurang. Ini adalah salah satu cara sel mengatur keseimbangan antara hidup dan mati secara halus.
Jadi, kesimpulannya adalah PAX adalah protein proapoptotik yang berperan penting pada jalur intrinsik apoptosis. Aktivasi PAX menyebabkan pelepasan sitokromo dari mitokondria. Regulasi ekspresi gen PAX terutama dikontrol oleh P53 dan beberapa faktor lain. Mekanisme ini penting untuk mencegah kerusakan DNA berkembang menjadi kanker. Dengan memahami cara kerja PAX, kita bisa lebih memahami bagaimana tubuh menjaga homeostasis sekaligus membuka peluang pengembangan terapi kanker berbasis apoptosis.